Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3351 Aliansi Pedang. Han Zong meluangkan waktu dan memberitahu Lin Bai tentang bisnis Liga Merah di rumah jahat satu persatu. Han Zong berkata, Liga Merah di rumah yang buruk, ada 3.200 King Lou, 1.700 Lefang, 79.121 toko. Ini adalah bisnis yang hampir tidak terlihat di permukaan. Dalam kegelapan, ada 72 organisasi pembunuh di Liga Merah, dan bisnis yang tidak terlihat baru saja disebutkan. Mendengar ini, Chen Feiying segera mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Muye, mafia berada di rumah yang buruk. Ada 2.500 restoran, 950 klub perdagangan, dan 121.119 toko. Bisnis Liga Hitam terlihat, dan tidak ada bisnis yang tidak bisa dilihat. Dia berkata, aliansi hitam besar dari 3 kota besar benar-benar merupakan aliansi yang besar. Han Zong mengangguk dan berkata, itu benar. Jika Liga Merah dan Liga Hitam bersatu, diperkirakan 4/10 kartu di rumah buruk dimiliki oleh 2 kekuatan utama kita, sedangkan 6/10 lainnya adalah milik kita. Dibagi oleh kekuatan kecil lainnya. Itulah sebabnya ada kalimat di rumah buruk Paviliun Mimpi Setengah Mabuk, suatu malam kota Feng Yue. Paviliun Pemabuk adalah restoran terbesar di bawah Liga Hitam, dan restoran terbaik di rumah buruk saat ini. Orang yang bisa makan di restoran ini adalah orang kaya atau mahal. Jika pejabat biasa di rumah itu ingin menjamu tamu-tamu terhormat, kerabat, dan teman-teman, dia pasti akan pergi ke Paviliun Zuimeng. Kota Feng Yue, salah satu dari kota Feng Yue satu malam, adalah ladang Feng Yue terbesar di bawah yurisdiksi Liga Merah. Kota ini menempati 1/10 wilayah pemerintahan yang buruk. Seniman bela diri biasa tidak bisa keluar dari pasar Feng Yue tanpa mengonsumsi puluhan ribu linjing. Han Zong berkata dengan suara rendah. Lin Bai sedikit mengangguk dan berkata, saya mengerti. Tapi kenapa Anda ingin saya menjadi pemimpin aliansi merah dan aliansi hitam? Bukankah kalian berdua ingin menjadi sekutu? Han Zong tidak menunggu Chen Feiying berbicara, lalu dia langsung berkata, Tuan Muye, bahkan jika kita duduk di posisi pemimpin aliansi sekarang, selama orang-orang di atas mengucapkan sepatah kata pun, kami mengatakan bahwa kami tidak punya apa-apa lagi. Misalnya, berita bahwa pemimpin lama aliansi merah dibunuh oleh Anda segera keluar dari rumah yang buruk, dan pengurus rumah Perdana Menteri yang tepat mengetahuinya. Dia dapat segera mengirim orang kepercayaan ke rumah yang buruk itu dan usir aku dari kursi pemimpin. Itulah sebabnya aku. Han Zong ingin berhenti, akhirnya berkata, dia tidak melanjutkan berbicara. Chen Feiying berkata, hal yang sama berlaku untuk Liga Mafia. Selama perintah jenderal tertinggi, saya, pemimpin Liga Hitam, akan jatuh ke tanah. Jadi meskipun saya duduk di atas pemimpin Liga Hitam League, cepat atau lambat, aku akan dibunuh oleh Jenderal Kekaisaran. Dengan cara ini, mengapa aku harus memberikan posisi pemimpin kepada Lord Muye, berharap Lord Muye dapat membalikkan situasi ini? Tuan Han berkata, saya berharap dapat membalikkan keadaan. Lin Bai bertanya, bagaimana kita bisa membalikkan keadaan? Chen Feiying berkata dengan suara rendah, setiap tahun, hampir 90% pendapatan Liga Merah dan Liga Hitam diambil oleh Fu Cheng, rumah Perdana Menteri kanan dan Jenderal depan Kekaisaran, yang menjadikan saudara-saudara di Liga terasa dingin. Jadi kami ingin berharap Tuan Muye dapat mengubah situasi saat ini dan membiarkan saudara-saudara di Liga mendapatkan lebih banyak uang hasil jerih payah. Han Zong mengangguk sedikit. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tapi apa gunanya bagiku? Han Zong berkata dengan penuh semangat, Tuan Muye bisa mendapatkan banyak hal yang dia inginkan, seperti ketenaran, kekuasaan, status dan kecantikan. Tentu saja, Tuan Muye memiliki Nyonya Ye, seorang wanita dengan bakat luar biasa. Saya rasa dia tidak bisa melihatnya. Terserah wanita lain. Chen Feiying berkata, jika kita tidak memberikan begitu banyak pendapatan dari aliansi hitam dan aliansi merah, maka linjing dalam Liga Hitam dan Aliansi Merah dapat ditransfer oleh Lord Muye sesuka hati. Setiap tahun, pendapatan Liga Mafia akan mencapai hampir 100 juta RMB. Selain pengeluaran lainnya, juga akan ada 100 juta yuan. Han Zong berkata,
hal yang sama juga berlaku di Liga Merah. Chen Feiying melanjutkan, selain itu, rumah jahat adalah kantor pemerintahan yang relatif kacau di ibu kota Tuhan. Ada prajurit dari seluruh negeri kuno, termasuk Zhongzhou, Dongzhou, Nanzhou, Beizhou, Sizhou, dan hampir semua prajurit yang tidak bisa mendapatkan pijakan di Tuhan akan datang ke sini, dan ini juga merupakan tempat di mana berita terkonsentrasi. Jika Tuan Muye ingin mengetahui berita di luar ibu kota dewa, rumah buruk adalah pilihan yang baik. Han Zhong mengangguk dan berkata, ya, ya, ya. Chen Feiying melanjutkan, ketiga, selain berita dan kristal, Tuan Muye akan menerima banyak penerimaan setia, yang sangat besar di dalam Tuhan. Jika Tuan Muye ingin melakukan sesuatu di masa depan, dia tidak bisa melakukan semuanya, tetapi jika ada sekelompok seni bela diri yang menemaninya, mungkin akan lebih mudah melakukan sesuatu. Han Zhong mengangguk dan berkata, itu benar. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, lupakan saja, ketika saya membunuh para pemimpin lama Liga Merah dan Liga Hitam, kalian hanya duduk di pinggir lapangan. Chen Feiying berkata, itu karena saudara-saudara berada di bawah yurisdiksi pemimpin aliansi lama, dan mereka tidak memiliki cukup makanan dan pakaian. Mengapa kita harus bekerja untuknya? Tuan Muye, seperti yang saya katakan sebelumnya, 90% dari keuntungan Liga Mafia diberikan kepada Jenderal Kekaisaran dan Gubernur. Setiap tahun saudara-saudara yang melakukan upaya putus asa hanya bisa mendapatkan beberapa hal sepele. Dengan cara ini, siapa yang mau bekerja untuk mereka? Lin Bai tertegun dan mengira Chen Feiying benar. Setelah mendengar ini, Lin Bai merenung dalam waktu lama. Chen Feiying dan Han Zhong sedang menunggu jawaban Lin Bai. Setelah setengah dering, Lin Bai terkekeh dan berkata, oke, saya berjanji. Han Zhong bertanya dengan penuh semangat, apakah Tuan Muye pergi ke Liga Merah atau Liga Hitam bersamaku? Chen Feiying juga ingin melihat Lin Bai. Saya akan menggabungkan Liga Merah dan Liga Hitam. Gabung. Chen Feiying dan Han Zhong saling memandang, agak luar biasa. Lin Bai berkata, kombinasi Liga Merah dan Liga Hitam akan menjadi yang baru kekuatan. Jika ingin lepas dari dilema seperti itu, tidak mungkin mengandalkan kekuatan Liga Merah dan Liga Hitam. Hanya dengan penggabungan kita dapat memiliki peluang vitalitas. Kekuatan gabungan disebut aliansi pedang. Ketika Lin Bai memikirkan hal ini, dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah bergabung dengan aliansi pedang di Sekte Pedang Roh. Han Zhong berkata, penggabungan tidak masalah, tetapi sisi kiri rumah. Chen Feiying berkata, Jenderal Kekaisaran di sana. Selain itu, mereka yang ingin berkumpul di Istana Gelap Kekaisaran dan saya tidak hanya akan memberi Anda waktu untuk berkumpul bersama di Rumah Hitam Kekaisaran. Bab 3352 Tuan Yedi. Apakah kalian berdua punya ide lain? Lin Bai bertanya sambil tersenyum tipis. Chen Feiying dan Han Zhong terdiam, jelas ada yang merasa jijik dengan keputusan merger Lin Bai. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, setelah penggabungan aliansi pedang, ada dua cabang gerbang merah dan gerbang hitam. Anda masih menjadi pemimpin aliansi merah dan aliansi hitam, tetapi aliansi ini terutama menjadi pemimpin-pemimpin sekte. Faktanya, kekuatannya tidak banyak berubah. Chen Feiying dan Han Zhong berkedip saat ini dan segera berkata, ayo kita lakukan seperti ini. Han Zhong mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah bertemu Tuhan. Chen Feiying juga berkata, saya telah melihat pemimpin aliansi pedang. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak membutuhkan seseorang untuk memanggil saya pemimpin. Ini seperti gangster di sungai dan danau. Chen Feiying terkejut, otaknya berpikir cepat, dan dia tidak tahu bagaimana memanggil Lin Bai. Tapi saat ini, Han Zhong berkata, bagaimana kalau memanggilmu Tuan Kaisar Malam? Lin Bai tertawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, apapun yang kamu inginkan. Chen Feiying, setelah kamu kembali, mintalah seseorang membuatkan topeng untukku. Han Zhong, ketika kamu kembali, minta Leng Jian untuk datang kepadaku. Pedang. Han Zhong tercengang. Lin Bai sedikit mengangguk. Setelah itu, Lin Bai meminta mereka meninggalkan rumah Lin Bai pada sore harinya. Setelah mereka pergi, Hong Su menutup pintu, memandang Lin Bai dan berkata,
mengapa kamu setuju dengan mereka dan menggabungkan Liga Merah dan Liga Hitam menjadi aliansi pedang? Lin Bai terkekeh, mereka benar. Jika mereka ingin memiliki pijakan di ibu kota Tuhan, mereka harus bergantung padanya. Kalau tidak, jika kita datang ke ibu kota Tuhan dan tidak ada yang bisa diandalkan, bukankah mereka akan begitu? Diintimidasi kemanapun mereka pergi. Terlebih lagi, saya membutuhkan banyak orang untuk melakukan. Hanya saja di rumah jelek ini, saya bisa melatih beberapa orang. Wajah Lin Bai bersinar dan berkata dengan suara rendah. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Dia meminta. Lin Bai tersenyum lembut, tidak menjawab, tetapi bertanya, Qin ini sangat cantik. Hong Su memandang Long Qin bulan sabit di pelukannya, dan segera menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata, ya, piano ini adalah harta langka para dewa. Tinggallah jika kamu mau. Di masa depan, jika Chen Feiying dan Han Zong mengirimkan barang lagi, mereka juga dapat mengambil beberapa barang yang mereka suka, tetapi mereka tidak dapat menerima semuanya. Jika tidak, mereka akan merasa bahwa kami menginginkan segalanya dan kita tidak cukup untuk memberi makan mereka. Lin Bai berkata sambil tersenyum, dan segera masuk ke kamar untuk beristirahat. Waktu berlalu dan hari berikutnya tiba. Saat fajar keesokan harinya, Lin Bai pergi untuk membuka pintu dan melihat seorang lelaki tua berdiri di luar. Dia melihat Lin Bai membuka pintu dan segera berkata sambil tersenyum, saya penjaga toko gedung Zuimeng, bernama Mo Xiansheng. Saya datang untuk memberi perintah kepada pemimpin sekte Chen Feiying untuk membawakan sesuatu yang dibuat untuk penguasa alam semesta. Kaisar Malam. Dengan itu, pria bernama Mo Xiansheng mengeluarkan masker wajah berwarna ungu dari tas penyimpanannya, yang sangat indah, terutama ukiran bunga mawar di pelipis di kedua sisi topeng. Topengnya diukir dengan baik. Lin Bai berkata sambil tersenyum puas. Tidak, itu diukir oleh Tuan Gu Xuan sendiri. Tadi malam, Tuan Chen mengirim seseorang untuk meminta Tuan Gu Xuan mengukir topeng. Dia membayar mahal untuk itu. Tuan Gu Xuan bekerja sepanjang malam dan menyelesaikannya saat fajar hari ini. Khususnya bahan topeng ini dibuat dari besi mawar, jadi ada ukiran desain bunga mawar pada topeng ini. Mo Xiansheng berkata sambil tersenyum. Aku ingin kamu melakukan perjalanan. Lin Bai tersenyum dan segera melihat ke belakang Mo Xiansheng. Dia melihat pedang Siu berbaju hitam berdiri di satu sisi dengan lengan patah. Sepertinya dia sudah lama berdiri tanpa menggerakkan langkahnya. Mo Xiansheng berkata sambil tersenyum, jika penguasa malam tidak memiliki perintah lain, aku akan pergi dulu. Selain itu, pemilik gerbang telah memerintahkanku untuk membawakan anggur berkualitas untuk mutiara yang jatuh. Mo Xiansheng mengambil lebih dari selusin pot anggur Jiangsu dari tas penyimpanan, dan kemudian berkata sambil tersenyum, pembuatan bir Jiangsu sangat sulit. Parameter setiap bulan hanya pot putih. Anggur Jiangsu bulan ini telah dikirim ke istana dari Jenderal Kekaisaran sebanyak 70 pot, jadi tidak banyak di paviliun Zuimeng. Silahkan diminum dulu. Jika tidak cukup, budak tua itu akan datang mencari jalan. Setelah menerimanya, Lin Bai sedikit mengangguk, oke, pergilah. Saya akan pergi. Mo Xiansheng mengangguk sambil tersenyum dan berbalik. Setelah Mo Xiansheng pergi, Lin Bai memandang pedang hitam Siu dan terkekeh, masuk. Pedang hitam Siu menarik napas dalam-dalam dan berjalan perlahan ke halaman. Lin Bai sedang duduk di bangku batu, tapi dia berdiri di luar 3 langkah Lin Bai, selalu waspada terhadap Lin Bai. Jangan terlalu gugup dan waspada. Jika aku ingin membunuhmu, meskipun kamu sudah siap, kamu akan mati. Lin Bai menyingkirkan topeng mawarnya, mengeluarkan sebotol anggur Jiangsu, meminumnya, dan berkata sambil tersenyum. Pedang berwarna hitam adalah pedang yang dingin. Leng Jian memandang Lin Bai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Bai berkata dengan lemah, ketika saya pertama kali datang ke rumah jelek itu, saya mendengar tentang Anda. Pada saat itu, Leng Jian berkata dengan suara rendah, itu adalah pengaturan Liga Merah. Pejabat itu menyinggung Tuan Kuan Guang dari rumah Perdana Menteri Kanan. Aliansi Merah mengatur saya untuk membunuhnya. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata,
saya tidak akan menyelidiki ini. Saya datang kepada Anda hari ini untuk menanyakan apakah Anda ingin mengikuti saya. Meskipun saya memotong salah satu lengan Anda, saya tidak bermaksud kehilangannya. Selain itu, kamu tidak menyalahkanku saat pertama kali menyerangku. Aku mengerti, keterampilan tidak sebaik manusia, tidak ada yang perlu dikatakan. Leng Jian mengangguk dan berkata, apakah baik bagiku untuk mengikutimu? Apa yang kamu lakukan? Mau. Lin Bai terkekeh. Bisakah kamu memberiku apapun yang kuinginkan? Tanya Leng Jian. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, bicaralah dulu, dengarkan aku. Leng Jian berkata dengan suara dingin, aku ingin mati sebagai pejabat pemerintah yang buruk. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Mengapa? Tanya Lin Bai. Leng Jian berkata, dia dan pemimpin lama Aliansi Merah bersama-sama membunuh seluruh keluarga saya. Selama bertahun-tahun, saya berusaha mencari peluang untuk membunuh pemimpin lama. Sayangnya, dia mati di bawah pedangmu sebelum dia menunggu pedangku. Musuhku berkurang satu, tapi sekarang ada pejabat pemerintah yang buruk. Mendengar ini, Lin Bai segera merenung dalam waktu lama dan terkekeh, oke, aku berjanji. Mata Leng Jian berkilat, dan dia berkata dengan suara rendah. Suara, gubernur rumah jahat, tetapi petugas kehidupan yang diperintahkan oleh kaisar, adalah penguasa pemerintahan yang buruk. Ada banyak ahli di kantor pemerintah. Selain itu, ada banyak pejuang setia di rumah buruk itu. Ia juga seorang pencaksilat yang berhasil meraih posisi 7 teratas. Apa kamu yakin? Bukankah kamu asal-asalan padaku? Lin Bai terkekeh, dalam 3 bulan, aku akan membiarkanmu secara pribadi memenggal kepala pejabat ini. Aku akan membalaskan dendammu, tapi kamu harus berjanji untuk setia padaku selamanya. Jika ada sedikit keegoisan, aku akan segera membunuhmu. Apakah Anda bisa? Lin Bai bertanya. Leng Jian membuat perhitungan yang cermat. Lin Bai dapat membunuh pemimpin Aliansi Merah dan Aliansi Hitam, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang paling berharap di rumah jahat untuk mengguncang pejabat pemerintah yang jahat, dan juga merupakan satu-satunya cara bagi Leng Jian untuk membalas dendam. Leng Jian segera berpikir jernih dan segera berlutut di tanah dan berseru, Leng Jian rela mati dan setia. Jangan gunakan apa yang kamu katakan, gunakan apa yang kamu lakukan. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, saya telah membiarkan Liga Hitam dan Liga Merah bergabung, dan membiarkan Chen Feiying dan Han Zong memeriksa tumpukan tersembunyi di Liga Merah dan Liga Hitam. Saya tidak mempercayainya. Saya akan pergi dan membantu saya menemukan semua tumpukan tersembunyi yang ingin saya daftarkan. Pedang dingin mengangguk, ya. Tuan Malam. Bab 3353 Hong Su pergi. Ya, Tuan Malam. Leng Jian menjawab dan berkata, dalam 3 hari, saya akan menemukan semua tumpukan tersembunyi yang ditempatkan di rumah Perdana Menteri Kiri dan Jenderal Kekaisaran. Apakah Anda ingin saya membunuh mereka secara langsung? Sekarang, Liga Putih dan saya dapat menggelengkan kepala untuk melihat berapa banyak orang dalam daftar hitam yang dapat menggunakan. Pedang dingin mengangguk, ya. Dalam 3 hari, saya akan mengirimkan daftarnya. Lin Bai mengangguk sedikit, pedang dingin menoleh ke arah meninggalkan. Setelah Leng Jian pergi, Hong Su keluar dari ruangan dan bertanya, karena kamu tidak percaya pada Chen Feiying dan Han Zong, mengapa kamu harus meninggalkan gerbang merah dan gerbang hitam di bawah pengelolaan mereka? Apakah kamu menguping kami? Lin Bai terkekeh. Kaulah yang berbicara terlalu keras. Aku tidak ingin mendengarnya. Aku juga seorang wanita malam sekarang. Bukankah aku harus mendengarkan? Hong Su berjalan ke wajah Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai terkekeh, pada awalnya, saya meminta mereka menjadi pemimpin Liga Merah dan Liga Hitam, karena mereka berdua adalah orang pintar. Chen Feiying berani dan berhati-hati, dan Han Zong penuh tipu daya. Duduklah di aliansi agar mereka mengetahui situasi saat ini dan tidak memprovokasi kami lagi. Lebih baik memberi kami kekuatan khusus di pemerintahan yang buruk. Sudah. Saya tidak berniat menjadi pemimpin Liga Merah dan Liga Hitam, saya juga tidak ingin menggabungkan kedua liga.
Hong Su bertanya, bagaimana dengan sekarang? Mengapa Anda ingin menggabungkan Liga Merah dan Liga Hitam menjadi aliansi pedang? Lin Bai berkata dengan lembut, karena Chen Feiying benar. Jika saya ingin melakukan sesuatu di ibu kota Tuhan di masa depan, saya tidak bisa melakukan semuanya. Saya memerlukan beberapa orang untuk membantu saya. Terlebih lagi, kita sekarang berada di ibu kota Tuhan. Sangat sulit bagi kami mendapatkan sumber daya budidaya di sini. Saya perlu menggunakan sumber daya budidaya dari pemerintahan yang buruk untuk meningkatkan budidaya kami. Hong Su mengangguk sedikit, karena Anda telah memutuskan untuk melakukannya, saya dapat membantu Anda dalam beberapa hal. Melihat Siang Hong Su, Lin Bai terkekeh dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Hong Su berkata sambil tersenyum, tentu saja, aku ingin mencari tempat untuk bermain piano. Mata Lin Bai berbinar dan berkata, apakah kamu ingin kembali ke Feng Yuechang untuk menjadi seorang King Yanren? Hong Su mengangguk dan berkata, King Huan, aku hanya bisa bermain piano, jadi aku hanya bisa pergi ke sana. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku bisa menangani Liga Merah dan Liga Hitam sendirian. Anda tidak harus pergi ke ladang Feng Yue. Feng Yuechang dan restoran selalu menjadi sumber informasi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku berkata, kamu tidak harus pergi. Karena aku ingin ikut campur dalam urusan pemerintahan yang buruk, aku akan mengaturnya dengan baik. Mendengar desakan Lin Bai, Hong Su terdiam. Setelah setengah dering, dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu berencana untuk menahanku di rumah? Jadilah kenarimu di penangkaran. Lin Bai terdiam sedikit dan berkata, jika kamu memiliki hal lain di kota Tuhan, aku dapat membantu Anda. Jika tidak, sebaiknya Anda meninggalkan Sendu secepatnya. Ini bukan tempat yang bagus di sini. Sambil tersenyum, Hong Su berdiri dan berjalan ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Saat fajar 3 hari kemudian, setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia datang ke Lin Bai dan berkata, karena kamu tidak membutuhkan aku untuk membantumu di ibu kota Tuhan, aku telah menyelesaikan pekerjaanku di ibu kota Tuhan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah mendengar ini, Lin Bai sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, apakah kamu ingin aku membiarkan orang-orang dari Liga Pedang membuatmu kesurupan? Hong Su menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, sekarang kamu belum sepenuhnya mengendalikan aliansi pedang. Sebaiknya aku pergi sendiri. Hati-hati sepanjang jalan, kata Lin Bai. Kemudian Hong Su berbalik untuk meninggalkan halaman. Sebelum pergi, dia melihat ke arah Lin Bai lebih jauh, mengenakan kerudungnya dan menghilang di jalur orang mati itu. Segera setelah Hong Su pergi, Leng Jian muncul di luar gerbang halaman. Dia masih diam, tetapi napasnya tersebar, yang membuat Lin Bai menyadari keberadaannya. Masuk. Lin Bai, duduk di bawah pohon di halaman, dengan teko anggur di tangannya, berbisik. Sua. Sosok Leng Jian muncul di depan Lin Bai, berlutut dengan satu kaki dan berteriak, Tuan Kaisar Malam. Lin Bai memandang Leng Jian dan bertanya, di mana barang-barangnya? Leng Jian mengeluarkan 2 buku dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Dia berkata, salah satu dari 2 buku ini mencatat tumpukan tersembunyi di Aliansi Merah dan Liga Hitam Perdana Menteri, Jenderal di depan Istana Kekaisaran, dan pengurus rumah Perdana Menteri kanan di Liga Merah dan Liga Hitam. Yang lainnya adalah daftar orang-orang kuat di Aliansi Merah dan Liga Hitam sekarang. Lin Bai membuka salah satu buku klasik, yang mencatat nama dan pencapaian spesifik dari berbagai tumpukan tersembunyi. Sekilas, Lin Bai menemukan bahwa ada ribuan orang. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, kecepatanmu sangat cepat. Han Zong dan Chen Feiying belum mengirimkan daftar tumpukan tersembunyi, jadi Anda mengirimkannya terlebih dahulu. Leng Jian berkata, Chen Feiying dan Han Zong baru saja mengambil alih Liga Merah dan Liga Hitam. Ini adalah periode yang penuh gejolak di Liga. Meskipun mereka telah menemukan banyak tumpukan tersembunyi, untuk mengkonsolidasikan posisi mereka di Liga, mereka akan membujuk banyak orang untuk menyerah,
dan mereka pasti akan meninggalkan beberapa persiapan untuk diri mereka sendiri. Jika Jenderal Kekaisaran dan pengurus rumah Perdana Menteri yang tepat berada dalam masalah, mereka baik-baik saja. Ada jalan keluarnya, tapi aku berbeda. Saya pembunuh yaksa, organisasi pembunuh di bawah Liga Merah. Saya tidak memiliki banyak kontak di Liga. Alasan mengapa saya tetap bersama pemimpin lama adalah karena saya ingin dekat dengannya dan mencari peluang untuk membunuhnya. Lin Bai mencium pidato dan tertawa, karena Anda tidak memiliki banyak kontak, bagaimana Anda mengetahui hal-hal yang tersembunyi ini? Tumpukan dalam 3 hari. Leng Jian berkata, organisasi pembunuh yaksa secara alami memiliki cara untuk menyelidiki para pembunuh, jadi saya dapat segera mengetahuinya. Lin Bai mengangguk sedikit. Setelah membaca daftar tumpukan gelap, dia mengambil semua master klasik di Liga Merah dan Liga Hitam dan membacanya dengan cermat. Leng Jian berkata dengan suara rendah, sekarang, di dalam aliansi Merah dan Liga Hitam, ada 18 tetua di Liga Merah, semuanya adalah budidaya Liu Chong di Kerajaan Tripod. Pada hari itu, 4 dari mereka dibunuh oleh penguasa malam, jadi hanya tersisa 12 orang. Liga Hitam hampir sama. Ada 24 tetua yang meminta kerajaan Tripod, 4 dibunuh oleh penguasa malam, dan hanya 20 yang tersisa. Han Zong adalah salah satu tetua Liga Merah. Sekarang, dalam periode waktu ini, para tetua Liga Merah hampir menyerah kepada Han Zong, tetapi hanya ada satu tetua bernama Bai He, yang tidak jauh dari sana. Burung bangau putih? Tanya Lin Bai. Leng Jian berkata, Bai He adalah seorang pejuang yang menganggur. Dia bergabung dengan Liga Merah karena dia dibenci oleh pemimpin lama di tahun-tahun awalnya. Meskipun dia seorang penatua, dia menganggur. Sekarang setelah pemimpin lama meninggal, penatua Bai He memiliki ide untuk pergi, jadi dia tidak ingin tinggal di aliansi Merah. Tuan Yedi, penatua Bai He selalu damai, dan dia sangat baik kepada saudara-saudaranya di Liga. Bahkan demi saudara-saudara yang telah diterima olehnya, ia berulang kali bertengkar sengit dengan pemimpin lama. Jika dia ingin pergi, bawahannya memohon padamu untuk membiarkannya hidup. Setelah mengingat nama itu, Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, jangan pedulikan dia. Di mana Liga Hitam? Bab 3354 menunjukkan ketajamannya. Leng Jian melanjutkan, di Liga Hitam, ada lebih dari 20 tetua yang telah mencapai level 6 teratas. Namun, para tetua ini terbiasa dengan kehidupan yang kaya. Mereka tidak peduli siapa pemimpin Liga Hitam. Mereka hanya perlu terus menikmati hidup ini. Oleh karena itu, Liga Hitam tidak akan terlalu kacau. Saya yakin Chen Feiying akan dapat pulih dengan cepat. Lin Bai menutup daftarnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin hanya ada beberapa lusin seniman bela diri atas nama rumah besar yang buruk dan 2 kekuatan yang begitu kuat. Kemana perginya begitu banyak orang kuat di rumah buruk itu? Leng Jian berkata, pada awalnya, ada banyak orang kuat di Liga Hitam dan Liga Merah. Namun, setelah Jenderal Kekaisaran dan kantor Perdana Menteri Kanan mengambil banyak keuntungan, orang-orang kuat ini tidak mendapatkan keuntungan yang cukup, sehingga mereka meninggalkan satu demi satu untuk mencari nafkah di kantor-kantor pemerintah lainnya. Meskipun ada banyak orang-orang kuat di pemerintahan yang buruk, mereka tidak akan bersedia mencari nafkah di Liga Merah dan Liga Hitam. Mereka yang ingin bergabung dengan aliansi seni bela diri dan aliansi Merah sulit diandalkan karena mereka ingin bertahan hidup dalam kesulitan. Namun, para pejuang yang telah memenangkan posisi tertinggi tidaklah sama. Sekalipun mereka tidak bisa akur dengan pemerintahan yang buruk, mereka akan bisa rukun di kantor pemerintahan lain dengan prestasi mereka. Lin Bai terkekeh, sejujurnya, itu tidak cukup menarik. Leng Jian mengangguk dan berkata, ya. Apakah Han Zong dan Chen Feiying pernah menemukanmu ketika kamu pergi untuk menyelidiki hal-hal ini? Lin Bai bertanya. Tidak pernah. Pedang dingin menjawab. Lin Bai berkata, kalau begitu sebaiknya kita bersembunyi dulu. Han Zong dan Chen Feiying akan datang. Leng Jian tertegun dan melihat keluar gerbang. Pada saat ini, 2 suara datang dari gerbang Lin Bai, Han Zong, pemimpin gerbang merah,
dan Chen Feiying, penguasa gerbang hitam, silakan temui Kaisar Malam. Pedang dingin kepada Lin Bai setelah memberi hormat, berbalik, menghilang di depan Lin Bai. Lin Bai kemudian berseru, masuk. Mereka mendorong pintu dan mendatangi Lin Bai. Chen Feiying berkata, Tuan Malam, ini adalah daftar tumpukan gelap yang telah saya selidiki hari ini. Han Zong juga berkata, ini adalah daftar tumpukan tersembunyi yang saya selidiki hari ini. Lin Bai mengambil alih daftar yang tersembunyi tumpukan di tangan kedua pria itu. Setelah melihat dengan santai, dia berkata sambil tersenyum, saya akan melihat daftarnya. Anda akan mengirim seseorang untuk mengawasi tumpukan tersembunyi ini terlebih dahulu. Jangan pindahkan dulu. Ya, kata mereka. Lin Bai bertanya. Han Zong dan Chen Feiying saling memandang secara diam-diam. Chen Feiying berkata, saya telah menyelidiki masa lalu. Sekarang ada lebih dari 50 juta lingjing di rumah harta karun Liga Hitam, yang merupakan pendapatan setengah tahun. Jika tidak ada kecelakaan, akan ada 100 juta pendapatan kristal di akhir tahun. Awalnya, lingjing lebih banyak, tapi karena ada begitu banyak orang kuat di setiap gedung dan toko di Heimen, pengeluaran bulanannya juga besar. Gerbang merah mirip dengan gerbang hitam, dan ada lebih dari 50 juta kristal roh di rumah harta karun, dan biaya gerbang merah harus lebih besar daripada biaya aliansi hitam, karena King Nian dan penjaga di kota Fengyue juga butuh banyak pengeluaran. Lin Bai berkata, ini tidak baik. Tidak baik bagi aliansi pedang untuk menghabiskan terlalu banyak uang sesuka hati. Bagaimana kamu mendistribusikan kristal roh setiap prajurit? Chen Feiying berkata, jika Anda bergabung dengan grup seni bela diri Sengmi, Anda akan mendapatkan 500 kristal roh per bulan. Jika Anda mati dalam kesulitan, Anda akan mendapatkan 5.000 kristal-kristal per bulan. Jika Anda ingin memenangkan posisi seni bela diri, Anda akan mendapatkan 7.000 kristal-kristal per bulan, dan para tetua di liga akan mendapat 10.000 kristal setiap bulan. Gerbang merah harus sama dengan gerbang hitam kita. Selain itu, penjaga toko di setiap toko dan manajer setiap toko akan menaikkan biaya pengelolaan sebesar 3.000 lingjing setiap bulan. Han Zong juga mengepalkan tinjunya dan berkata, ya, benar. Pengeluaran orang Hongmen di pasar Fengyue relatif besar, dan King Nian Ren serta mucikari di Hongmen membutuhkan banyak lingjing. Setelah mendengar ini, Lin Bai terdiam lama dan berkata, setelah 5 hari, kumpulkan semua orang tingkat tinggi di gerbang merah dan Liga Hitam, manajer toko, dan orang-orang kuat di arena Fengyue. Sekarang saya yang bertanggung jawab atas aliansi pedang, sudah waktunya mereka bertemu denganku. Chen Feiying dan Han Zong segera mengangguk dan berkata, ya. Lin Bai juga berkata, selain itu, sebuah pesan telah dikirim ke rumah jahat, mengatakan bahwa dalam waktu 5 hari, Liga Merah dan Liga Hitam akan bersama-sama mengadakan kompetisi seni bela diri di Gedung Zuimeng Rumah Buruk, dan siapapun yang telah memenangkan seni bela diri tingkat tertinggi dapat berpartisipasi di dalamnya. Han Zong tertegun dan bertanya, kompetisi seni bela diri. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, bagi mereka yang memenangkan 20 besar, masing-masing akan menghadiahkan 100.000 kristal roh. 10 prajurit teratas akan memberikan 150.000 roh kristal, dan 3 teratas akan memberikan 200.000 roh kristal. Chen Feiying terkejut, dan segera menatap Lin Bai, bingung. Han Zong juga ragu-ragu. Lin Bai berkata, lakukan apa yang saya katakan. Meskipun Han Zong dan Chen Feiying enggan, mereka tetap bertindak sesuai perintah mereka, ya. Lin Bai berkata, turun dan bersiaplah. Setelah mereka menjawab, mereka berbalik dan meninggalkan rumah Lin Bai. Setelah mereka pergi, pedang dingin yang tersembunyi muncul lagi di depan Lin Bai. Lin Bai berkata, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Pedang dingin mengepalkan tinjunya dan mengangguk, berkata, hitung sebanyak yang kamu bisa di telingamu. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, baiklah, kamu harus melakukan ini. Semua orang yang ingin memenangkan posisi tertinggi di Istana Kekaisaran harus mengetahui beritanya dalam waktu 5 hari. Lebih baik biarkan semua orang yang telah memenangkan 6 besar atau 7 posisi semuanya tahu berita ini.
Leng Jian mengangguk dan berkata, "Ya. Jika berita ini tersebar, saya yakin gubernur juga akan mengetahuinya. Jangan berkata, jangan pergi ke Bailin." Leng Jian sedikit mengangguk dan segera berbalik. Setelah Chen Feiying dan Han Zong meninggalkan kediaman Lin Bai, mereka tidak berpisah. Sebaliknya, mereka pergi ke pub dan mengobrol. "Menurutmu apa yang ingin dilakukan penguasa malam?" Han Zong berkata dengan dingin. "Dia akan mengadakan kontes seni bela diri. Sepertinya dia ingin memperkuat kekuatan aliansi pedang," kata Chen Feiying. Han Zong terkekeh, "Jika aliansi pedang kuat, bisakah kita tetap mempertahankan posisi kita?" Chen Feiying tersenyum lembut, "Pemimpin klan Han, saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki pikiran yang bengkok, jika tidak, Kaisar malam ini tidak akan membiarkan Anda hidup dengan mudah sampai fajar besok." Ketika mereka masih mengobrol, mereka tiba-tiba menerima kabar mengejutkan dari atas. Kabar baik, Liga Merah dan Liga Hitam bergabung untuk membentuk aliansi pedang. Pemimpin baru aliansi pedang, Tuan Malam, akan mengadakan kontes seni bela diri di Menara Zuimang 5 hari kemudian, dan pemenangnya akan diberi hadiah 200.000 kristal roh. Kabar baik, kabar baik. Berita itu segera menyebar ke seluruh rumah yang buruk seperti api dan bahkan kemah. Setelah Han Zong dan Chen Feiteng mendengar ini, Chen Feiying berkata dengan suara rendah, "Kami belum mulai mengaturnya, bagaimana berita ini bisa mulai menyebar?" Han Zong berkata dengan suara dingin, "Tampaknya Kaisar Malam tidak hanya dikelilingi oleh kita, tetapi juga orang lain yang melayaninya." Bab 3355, Kompetisi Seni Bela Diri Paviliun Zuimeng. Setelah berita tentang kompetisi seni bela diri di Zuimengge menyebar, banyak seniman bela diri di rumah jahat tertarik dengan hadiahnya. 20 seniman bela diri teratas bisa mendapatkan 100.000 kristal roh, 10 seni bela diri teratas bisa mendapatkan 150.000 kristal roh, dan 3 seni bela diri pertama bisa mendapatkan 200.000 kristal roh. Ini bukanlah angka yang kecil. Jika masuk 20 besar, Anda akan mendapatkan 100.000 linjing, yang setara dengan penghasilan 1 tahun seseorang yang masuk 20 besar. Apalagi tidak ada batasan untuk mengikuti kompetisi. Selama Anda adalah pemenang Jingwu, Anda dapat pergi ke Zuimengge untuk berpartisipasi dalam kontes. Meskipun Chen Feiying dan Han Zong tidak gencar mempromosikan berita tersebut, Leng Jian menyebarkan berita tersebut dengan cara lain, yang segera menjadi berita terkenal di kalangan orang-orang jahat di pemerintahan. Chen Feiying tidak punya pilihan selain mempersiapkan paviliun mimpi mabuk seperti platform militer. Dalam sekejap, 5 hari berlalu. Selama kompetisi seni bela diri, sejumlah besar seniman bela diri datang dari paviliun Zuimeng, termasuk mereka yang turun ke Wending Jingyi, dan mereka yang terluka oleh Liu Qizong. Banyak orang yang ingin berada di wilayah teratas datang ke sini setelah mendengar berita dari wilayah lain. Pada saat yang sama, Chen Feiying dan Han Zong datang ke lantai 9 paviliun Zuimeng, menunggu kedatangan Lin Bai. "Chen Feiying, maksudmu apa yang dikatakan gerbang hitam? Bisakah kamu benar-benar memenangkan kontes dan memiliki kristal roh? Saya mendengar bahwa Liga Merah dan Liga Hitam Anda digabungkan oleh seorang pejuang bernama Lord Yedi." Chen Feiying dan Han Zong tidak memperhatikannya, tetapi menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, mata Chen Feiying dan Han Zong tertuju pada mereka. Dari paviliun mimpi mabuk yang ramai, di antara kerumunan, seorang pria bertopeng mawar dan berpakaian putih berjalan selangkah demi selangkah ke lantai 9. "Ya, Tuan Yedi. Ya, Tuan Yedi." Chen Feiying dan Han Zong dengan cepat terbang ke sisi Lin Bai dan memanggil dengan hormat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Bai pergi ke lantai 9. Saat ini, semua seniman bela diri di paviliun mimpi mabuk memandang Lin Bai satu demi satu, dan berbisik, "Dia adalah Kaisar Malam." Dikatakan bahwa dia membunuh pemimpin lama Liga Merah dan Liga Hitam, dan bahkan lebih lagi menganggap Liga Merah dan Liga Hitam sebagai milik mereka. "Kenapa kamu masih memakai topeng seperti itu? Apakah sulit untuk tidak tahu malu?" Sepertinya orang ini bukanlah hal yang baik." Ditemani oleh Chen Feiying dan Han Zong,
Lin Bai berjalan sampai ke lantai 9. Di lantai 9, Lin Bai melihat ratusan tentara menunggu di sini, baik pria maupun wanita, tua dan muda, semuanya adalah tokoh tinggi di gerbang merah dan gerbang hitam. Lihat Kaisar Malam. Lihat Kaisar Malam. Ketika Lin Bai naik ke lantai 9, beberapa prajurit membungkuk dengan enggan. Di mata jenderal kulit putih, dia berkata sambil tersenyum. Kemudian, Lin Bai pergi ke jendela, mengepalkan tinjunya dan memanggil para seniman bela diri di paviliun mimpi mabuk. Terima kasih sudah datang. Saya akan memberi Anda 3 jam. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam kontes berikutnya, Anda harus mendaftar di samping dan menuliskan asal dan pencapaian Anda. Segera seseorang berseru, Tuan Malam, apakah Anda benar-benar memiliki hadiah 100.000 kristal roh ketika Anda memasuki 12 yang pertama? Lin Bai terkekeh, itu sifatnya. Pria itu berkata sambil tersenyum, lalu bagaimana kami bisa percaya bahwa kamu akan memberi kami hadiah? Bagaimana jika kamu curang? Lin Bai memandang pria itu dengan jijik dan berkata, jika kamu takut dengan kecuranganku, jangan bergabung dengan kami. Kamu takut pada langit dan bumi. Kamu sangat takut. Apa yang terjadi jika kamu begitu takut? Kembali ke perut ibumu. Ketika pria itu mendengar kata-kata Lin Bai, dia sangat marah dan menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung, apa yang kamu bicarakan? Lin Bai, dengan topeng mawar di wajahnya, darah mengalir di matanya, dan pedang terbang menembus udara dari lapisan ke-9. Saat pria itu menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung, pedang terbang itu menusuk kepalanya seperti kilat dan membunuhnya di bawah bilahnya. Semua prajurit melihat bahwa setelah membunuh pria ini, pedang terbang itu melayang di udara untuk beberapa saat, dan perlahan kembali ke telapak tangan Lin Bai. Ini. Apa artinya ini? Apa asal-usul Kaisar Malam? Bagaimana bisa ada cara misterius seperti itu? Para prajurit di sekitarnya berseru. Lin Bai berkata, jika Anda di sini untuk berpartisipasi dalam kontes, Anda dapat mendaftar. Jika kamu di sini untuk membuat masalah, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Mendengar kata-kata Lin Bai, para seniman bela diri di paviliun mimpi mabuk segera mengepalkan tangan mereka dan berkata, kami tidak berani. Lin Bai berbalik dan kembali ke ruangan. Dia duduk di posisi tinggi dan melihat ratusan prajurit tingkat tinggi di Liga Merah dan Liga Hitam di bawah. Lin Bai sedang duduk di kursi dengan topeng mawar di wajahnya. Dia hanya bisa melihat matanya yang dingin, yang satu memegang teko anggur, dan telapak tangan lainnya memainkan pedang berukuran 3 inci. Pedang ini adalah pedang terbang Lin Bai. Han Zong dan Chen Feiying, bersama dengan ratusan orang kuat di aliansi pedang, dengan hormat memandang Lin Bai. Lin Bai berkata dengan suara rendah, aku belum pernah melihatmu sejak aku menggabungkan Liga Merah dan Liga Hitam. Hari ini, tidak ada alasan lain. Aku ingin mengumpulkan semua orang, menonton pertunjukan, minum anggur, dan mendengarkan. Untuk sebuah lagu kecil. Biarkan saya memperkenalkan diri. Chen Feiying dan Han Zong memanggilku Kaisar Malam. Aku menggabungkan Liga Merah dan Liga Hitam untuk menjadi aliansi pedang. Saya adalah pemimpin aliansi pedang, dan aliansi merah menjadi gerbang merah, dan aliansi hitam menjadi gerbang hitam. Setelah mendengar ini, mereka mengepalkan tangan lagi dan berteriak, saya telah melihat Kaisar Malam. Lin Bai melanjutkan, saya telah memutuskan untuk mengeluarkan aliansi pedang dari kendali Jenderal Kekaisaran dan Rumah Perdana Menteri Kanan. Aliansi pedang berikutnya mungkin akan menghadapi banyak cobaan, tetapi saya dapat menjamin bahwa semua saudara saya akan mendapatkan lebih dari sekadar pernah sebelumnya. Jika mereka yang hadir merasa tidak bijaksana mengikuti aliansi pedang sekarang, mereka dapat pergi sekarang. Saya tidak akan pernah menahan mereka. Rumah-rumah buruk di masa depan hanya akan menjadi keputusan akhir Liga Pedang. Di masa depan, meskipun itu adalah divisi Xuanjian dan divisi Seng Wei, aku harus mengecilkannya. Mendengar kata-kata Lin Bai, Han Zong dan Chen Feiying sama-sama mengecil. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, ratusan prajurit berbisik, apakah Anda akan meninggalkan Jenderal Kekaisaran dan Rumah Perdana Menteri yang tepat?
Bukankah itu mencari kematian? Ya Tuhan, bagaimana Anda bisa berpikir seperti itu? Ada keributan di hati semua prajurit yang hadir. Lin Bai terkekeh, kamu tidak perlu menjawabku terburu-buru. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Kompetisi akan segera dimulai. Sebelum kompetisi selesai, kamu bisa mengambil keputusan.